Oke, maaf tadi saya lupa untuk merekam. Saya ulangi sedikit kembali ya mengenai pendapat para ahli ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pendekatannya itu ada dua untuk mendefinisikan manajemen secara teoritis dan praktis. Secara teoritis itu tuh lebih pendekatannya lebih seperti efektivitas, pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, efisiensi, keseimbangan, interaksi antar organisasi dan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk pendekatan praktis ini ada beberapa aspek penting yang perlu teman-teman cermati, seperti manajemen adalah sebuah proses. Maksudnya itu, kegiatan kerja dikoordinasi dan diintegrasi merupakan fungsi-fungsi manajemen, mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dan pengendalian. Kemudian, PIRO. Apa itu? Itu tuh People, Ideas, Resource, and Objective. Kemudian, proses dalam mengintegrasi dan mengkoordinasi kegiatan kerja dan haruslah efisien. Maksudnya efisien di sini adalah do the things right. Jadi teman-teman melakukannya, misalnya teman-teman melakukan suatu kegiatan itu dengan cara yang benar. Terus manajemen juga yang keempat, manajemen mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Maksudnya itu efektivitas, doing the right things. Maksudnya itu apa? Teman-teman itu harusnya melakukannya itu dengan benar, melakukannya hal yang benar untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang kelima, yang aspek penting yang kelima dari pendekatan praktik ini, pencapaian tujuan terlaksana dengan dan melalui orang lain. Oke, lanjut. Kok agak ini ya ke bawahnya. Mohon maaf ini teman-teman, ini kayaknya karena agak terlalu ke bawah. Tapi akan saya baca, nanti saya ini ulang aja ya. Apanya yang ada dua? Maaf Mbak Widya, tolong dijelaskan di layar cuma ada dua. Apanya yang ada dua Mbak? Oh iya, pendekatan para ahli itu memang ada dua. Cuma seperti yang saya jelaskan tadi, yang secara praktik itu ada lagi aspek pentingnya. Saya balik ya supaya mbak kayaknya Mbak dan Mas mungkin ada yang ketinggalan tadi. Apa ya aspek-aspek penting dalam praktek itu? Proses, PIRO, efisiensi, efektivitas, kemahiran manajemen untuk mencapai tujuan. Itu yang maksudnya saya tadi. Oke? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman nanti saya ulang upload lagi aja ya. Ini tadi kayaknya saya kepanjangan di PPT-nya. Mbak Kusmiati, apa maksudnya enggaknya? Ada apa Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada yang dipertanyakan maksudnya mungkin ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Manajemen itu berasal dari bahasa Prancis lama, yaitu manajemen. Atau dari bahasa Inggris to manage atau manage to, mengatur. Kemudian William di bukunya di tahun 2001 tentang manajemen itu adalah menjalankan fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Kemudian menurut Follett dalam bukunya Stoner 1996, manajemen adalah seni, melakukan pekerjaan melalui orang lain. Akan tetapi Stoner sendiri
dalam bukunya manajemen mengemukakan ide bahwa manajemen itu bukan seni, tapi itu adalah merupakan sebuah proses yang sistematis. Jadi antara Follett dan Stoner ini pendapatnya bertolak belakang. Kemudian ada lagi pendapat dari Siagian, bukunya diterbitkan 1992. Dia mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain. Sebentar ya, sebentar. Kemudian ada lagi pendapat dari salah satu peneliti sosial khususnya di bidang manajemen, namanya Henry Fayol. Manajemen itu seharusnya ada 4 aspek: planning, organizing, commanding, 5 aspek. Planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Planning maksudnya merencanakan, organizing itu maksudnya mengorganisir, commanding itu maksudnya memimpin, coordinating itu maksudnya mengkoordinasi, controlling tentu kontrol. Saya yakin bahasa Inggris teman-teman sudah canggih-canggih, tapi untuk memperjelas saja saya jelaskan lebih. Saya kurang begitu jelas. Maaf, kalimat menurut Follett. Menurut Follett, maksudnya begini Mas, Mas Joko. Oh, itu kalau saya karena di PPT saya singkat-singkat bahasanya. Maksudnya itu menurut Follett dalam bukunya Stoner. Jadi si Stoner ini punya buku yang diterbitkan tahun 1996. Manajemen itu adalah seni yang untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain. Oke, waalaikumsalam. Gak apa-apa Mbak, lanjut Mbak Yuli. Oke, kita lanjut ya. Mas Joko sudah dimengerti Mas Joko? Saya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari pendapat para ahli itu tadi, teman-teman bisa membuat kesimpulan. Kita bisa membuat kesimpulan apa itu manajemen menurut pendapat para ahli dari bagan ini, dari gambar ini. Di sini teman-teman bisa melihat manajemen itu ada adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, terus pengarahan, pengawasan untuk anggota organisasi atau bawahannya supaya mencapai tujuan organisasi. Kalau misalnya saya buat contoh deh seperti ini. Saya punya rumah makan Padang, namanya Rumah Padang Uni Fitri gitu kan. Terus nanti saya punya pekerja namanya si Fulan, si Otong, sama si Ujang. Nah, gimana manajemen di rumah makan saya ini? Nah, rumah makan saya sebagai manajer itu merencanakan, mengorganisasi, menyusun personalia, mengarahkan pengawasan untuk bawahan saya tadi, si Fulan, si Otong, siapa lagi tadi, si Ujang. Nah, dengan kami yang berempat ini bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin tujuan organisasi saya itu seperti profit. Mungkin juga saya memperluas usaha saya, seperti saya buka cabang lagi, rumah makan yang baru. Nah, seperti itu maksudnya. Kita lanjut ya. Oke, manajemen dan manajer. Peran manajemen.
seperti yang teman-teman telah baca di buku, atau mungkin teman-teman mengalami dalam organisasi mungkin, atau pekerjaan, keberhasilan suatu organisasi itu sangat tergantung pada pengelolaan fungsi-fungsinya secara efektif. Maksudnya di sini, maksudnya fungsi-fungsi manajerialnya. Kemudian, kunci keberhasilan manajemen adalah manajer. Jadi, tapi kalau misalnya manajemen tanpa manajer, itu pun juga nggak bisa. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Manajer itu harus mempunyai kemampuan untuk menguasai keilmuan, kepekaan, kemudian pengalaman menganalisis lingkungan persaingan, dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Bisa dikecilkan lagi ya ini. Lanjut dulu. Untuk apa ya namanya? Untuk mengetahui apakah itu organisasi atau bukan, teman-teman itu bisa mencirikan organisasi itu seperti ini. Organisasi itu pasti, ya, mohon maaf, tulisannya memang terlalu besar. Saya baru coba juga. Jadi nanti saya upload lagi untuk teman-teman baca. Saya ulangi kembali ya. Organisasi itu memiliki ciri seperti terdiri dari sekumpulan orang yang pertama. Yang kedua, organisasi itu ya nanti saya upload yang versi PDF ya, Mbak ya. Ya Mas ya. Tadi saya di mana ya? Oh ya, ciri organisasi. Saya ulang kembali, ada beberapa ciri-ciri pokok organisasi. Yang pertama itu terdiri dari sekumpulan orang. Yang kedua, dengan kesadaran, artinya sengaja dan mengerti benar seseorang itu berada di situ. Kalau misalnya dicontohkan sama rumah makan Uni Fitri tadi, si Otong, si Ujang, si Fulan, itu mereka sadar. Mereka bekerja untuk Fitri, untuk rumah makan Padang, untuk mendapatkan profit atau untuk memperluas usahanya. Nah, seperti itu. Kemudian, setuju diikat oleh peraturan organisasi dan pemerintah. Nah, si Otong, si Fulan, siapa lagi, si Ujang, itu tuh mereka setuju untuk mematuhi peraturan dari rumah makan itu. Kemudian yang keempat, cirinya yaitu sepakat berkelompok untuk mencapai tujuan. Jadi, si Fitri tadi, si Fulan, si Ujang, siapa lagi, si Otong itu, mereka itu sepakat kalau misalnya tujuan, contoh yang dari rumah makan tadi, kalau tujuannya itu adalah untuk mendapatkan profit atau untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ciri yang kelima yaitu memiliki aturan. Jadi rumah makan itu memiliki aturan. Misalnya buka jam sekian, kita buka jam 8 pagi udah harus buka. Nanti jam 10 malam misalnya tutup. Nah, kemudian yang keenam, ciri yang keenam dari organisasi itu adalah melakukan kerjasama. Jadi organisasi itu nggak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan oleh beberapa orang. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira mengapa ya kita perlu teori atau teknik manajemen? Nah, berdasarkan buku ini, menurut buku ini, kita itu membutuhkan
teori dan teknik manajemen itu pertama, untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, untuk mengkristalkan sifat manajemen. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan sosial. Kita lanjut ke jenis-jenis manajer. Itu kalau teman-teman kurang jelas dengan gambarnya, teman-teman bisa buka di halaman 16 modul 1. Itu yang pertama sekali saya ingin menjelaskan mengenai yang paling atas itu tuh adalah manajer puncak. Manajer puncak itu seperti CEO, COO, wakil presiden, pemimpin perusahaan. Nah, biasanya manajer puncak itu klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Kemudian manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi dan bertanggung jawab menciptakan kondisi penting untuk melakukan perubahan. Kemudian yang di tengah-tengah itu manajemen menengah. Nah, manajemen menengah itu dapat meliputi beberapa tingkat dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Tuh, kalau teman-teman lihat di sana itu contoh manajer menengah itu ada general manager, manajer pabrik, manajer wilayah, dan divisi manajer. Kemudian untuk manajer yang paling bawah itu adalah manajer lini pertama, atau bisa juga disebut pemimpin kelompok kalau di sini, atau ini bisa juga disebut dengan first line atau first level. Nah, yang manajer ini biasanya ini manajer yang kalau misalnya di awal karir itu manajer tahap awal. Itu tuh biasanya tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Para manajer ini sering disebut dengan manajer kantor. Terus penyelia jasa, manajer departemen. Kalau misalnya contoh yang di sini tuh ada manajer kantor, penyelia jaga dan manajer departemen ya. Oke. Ini teman-teman bisa melihat kan ada tiga jenis manajer di sini. Ada pertanyaan tentang jenis-jenis manajer? Kita lanjut dulu. Oke. Nah, dari tiga manajer itu, manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini pertama, itu kita akan membaginya berdasarkan kita akan membaginya berdasarkan fungsi utama mereka. Jadi kalau manajer puncak itu fungsinya itu lebih banyak kepada manajemen administratif, sedangkan manajer lini pertama itu tuh mereka tuh lebih banyak berperan di manajemen operatif. Apa itu manajemen administratif? Nah, yang manajemen administratif itu lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, terus penyusunan kepegawaian dan pengawasan kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang manajemen operatif lebih mencakup kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka untuk mencapai hasil-hasil secara efektif. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa mengambil kesimpulan kan, mana yang kalau manajer puncak itu lebih banyak ke fungsinya manajemen administratif. Tapi kalau manajer menengah itu dia setengah-setengah.
Jadi fungsinya ada manajemen administratifnya dan mereka juga ada fungsi manajemen operatifnya. Kemudian untuk manajer lini pertama itu mereka lebih banyak di fungsi manajemen operatif. Oh ya, maaf Mbak Yulia Hamid, mengkristalkan. Maksudnya mengkristalkan apa ya? Tadi apa saya? Oh. Saya lanjut dulu ya Mbak, nanti mungkin teori manajemen itu maksudnya. Oh, oke, nanti boleh ya saya jawab nanti ya. Oke. Soalnya sudah terlalu jauh kalau saya mau balik belakang lagi. Nanti saya jelaskan lagi sama Mbaknya. Kemudian manajer itu bisa juga dikategorikan sebagai berikut. Ada yang manajer agresif progresif. Apa itu manajer agresif progresif? Apabila ia memiliki sudut pandang yang jauh ke depan, memiliki ide dan gagasan luar biasa, serta mengutamakan teknologi. Kemudian ada lagi yang namanya manajer kondusif. Apa itu manajer kondusif? Manajer kondusif itu lebih kepada manajer yang mengarah ke arah kestabilan perusahaan atau organisasinya. Jadi dia lebih condong atau cenderung kepada kestabilan sebuah perusahaan. Kemudian ada yang manajer otoriter. Dari bahasanya saja saya yakin teman-teman sudah mengerti manajer yang otoriter itu seperti apa. Dia lebih kepada apa ya? Keputusan itu ya dari atas, yang bawah tidak bisa ikut campur terhadap suatu keputusan untuk organisasi. Akan tetapi berbeda dengan manajer partisipatif, biasanya bawahannya bisa ikut berpartisipasi untuk mengambil keputusan atau memberi masukan untuk kepada si manajer untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ada lagi manajer 5C. Manajer cash, manajer crisis, manajer konflik, manajer cool, and manajer change. Apa itu manajer cash atau cash manager? Itu manajer yang berfokus pada biaya dan anggaran hingga kepada tingkat finansial perusahaan. Biasanya manajer ini nih nggak suka ngambil resiko. Dia itu lebih ngambil apa ya istilahnya profit jangka pendek. Mereka nggak terlalu ngambil apa ya istilahnya nggak mengambil nggak berpikir jangka panjang untuk keuntungan perusahaannya. Kemudian ada lagi yang namanya crisis manager. Itu tuh manajernya mirip sama cash manager, tapi dalam ini kalau yang cash manager itu lebih ke arah keuangan, kalau yang crisis manager ini lebih pada hal pencarian stabilitas perusahaan. Jadi kestabilan perusahaan. Jadi kalau misalnya ada masalah, si manajer ini biasanya langsung selesain tanpa melihat ini kenapa sih? Ini masalahnya ada apa sih sebenarnya? Ini akarnya kenapa sih? Jadi dia langsung udah babat langsung aja gitu. Kemudian ada yang namanya conflict manager. Ya Mbak Rita, silahkan Mbak Rita. Kenapa Mbak Yuli identik dengan kekerasan manajer otoriter? Manajer otoriter itu bukan kekerasan sih Mbak. Tapi kalau misalnya di teori ini itu lebih kepada manajer yang kalau kekerasan itu kan bahasanya agak gimana ya, seperti ada violence ya, seperti kalau kamu nggak mau nurut saya pukul. Nah bukan begitu Mbak, tapi maksudnya seperti anggap ya tadi yang kita kembali ke contoh si rumah makan Padang Unifitri tadi, ya memaksakan kehendak. Si Unifitri itu maunya bukannya ini restoran saya nggak mau tahu bukannya jam 4 ya.
Padahal si Fulan sama si 4 pagi gitu kan, si Fulan sama si Ujang sama si Otong ini tidurnya belum cukup. Itu kan otoriter yang tidak pada tempatnya. Atau pokoknya saya maunya kayak begini, tanpa memperdulikan yang di bawahnya. Itu bisa disebut otoriter. Tapi biasanya sih tidak sampai yang kekerasan yang bagaimana juga. Ya, oke, kita lanjut ke manajer, konflik manager. Nah, yang konflik manager itu manajer yang mengandalkan pengendalian dengan berbagai alat kontrolnya untuk menguasai keadaan dan sering campur tangan dalam berbagai hal. Jadi, kalau misalnya dicontohin sama rumah makan tadi, si Uni Fitri itu si Otong ngerjain apa? Bukan begitu, kayak begini. Nah, si Fulan ngerjain apa? Bukan begitu, kayak begini. Jadi, ya, bisa dibilang bos cerewet. Pokoknya, rasa percayanya mungkin kurang terhadap si bawahannya. Jadi, si manajer ini jadi ikut sering turun tangan sendiri gitu sama pekerjaan. Padahal fungsi manajer itu kan seharusnya memanage, bukan ikut campur dalam mengerjakan. Jadi seni untuk mengatur orangnya hilang dong kalau begitu. Selanjutnya ada yang namanya cool manager. Apa itu cool manager? Itu termasuk manajer yang tidak percaya diri. Artinya ia memberikan apapun pada bawahannya. Ingin bawahannya seperti teman biasa, berusaha selalu ceria ketika bertemu bawahannya. Ya, ada baiknya sih cool sebagai manajer, tapi terlalu cool ya juga nggak ada apa fungsinya si manajer kalau begitu kan. Kemudian ada lagi namanya change manager. Nah, yang change manager itu memandang setiap perubahan sebagai peluang. Manajer jenis ini selalu berusaha untuk mencari inti permasalahan dan berusaha untuk mengembangkan perubahan yang dibutuhkan agar permasalahan dapat teratasi. Nah, menurut teman-teman itu, anggap teman-teman sekalian ini sedang saya training untuk menjadi manajer gitu ya. Teman-teman kira-kira menurut teman-teman, diri teman-teman itu manajer jenis apa? Dan kenapa? Bisa jawab beberapa teman-teman? Saya kepengen dengar suaranya. Ada yang mau tunjuk tangan pakai suara? Atau mau nulis aja? Oh maaf, tadi ada saya yang salah ini ya. Oke, nulis aja boleh. Itu yang pertama itu manajer agresif progresif ya. Nanti saya ini lagi perbaiki. Ada yang mau jawab? Mas Joko kok senyum ketawa-ketawa aja, Mas? Oh, Mbak Retno ternyata beliau ada manajer konflik. Mbak Widya, beliau krisis manager. Oke, terima kasih Mbak-Mbak dan Mas-Mas. Kemudian saya mau nanya nih, menurut teman-teman yang paling bagus itu manajer yang gimana sih? Dari jenis-jenis manajer yang saya sebutkan tadi? Ya, Mbak Endang, manajer yang partisipatif, terus change manager, iya. Well, semua manajer itu ada baiknya, ada buruknya. Kalau iya, manajer yang bisa menjawab tantangan dunia. Oke. Melihat sikon, ya bisa. Jawaban siapa ini ya? Mas Joko.
uh, seharusnya seorang manajer itu harus